Di tepi sungai besar yang membelah Kalimantan Timur, berdiri kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Namanya Kutai Martadipura. Jejaknya samar, hanya tersisa prasasti batu beraksara India kuno. Namun dari situlah kita bisa menyingkap peradaban agung yang lahir di tengah hutan rimba Nusantara. Sekitar abad keempat Masehi, arus perdagangan laut menghubungkan India dengan Kepulauan Nusantara. Tak hanya rempah dan hasil bumi, agama dan budaya pun ikut mengalir. Dari sinilah lahir kerajaan pertama yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Pada masa kerajaan Kutai Martadipura, jalur perdagangan India Selat Malaka Kalimantan merupakan rute penting yang dilalui oleh pedagang dari India dan Tiongkok. Letak strategis kerajaan Kutai di tepi Sungai Mahakam memungkinkan mereka menjadi tempat persinggahan dan pusat perdagangan antara kedua wilayah tersebut. Selain hasil bumi seperti kayu meranti, damar, gaharu, dan rotan, Kutai juga memperdagangkan komoditas dari wilayah lain yang mereka peroleh melalui perdagangan. Jalur perdagangan ini juga membawa pengaruh kebudayaan, terutama agama Hindu dan Buddha, ke wilayah Kutai dan sekitarnya. Penemuan benda-benda seperti keramik, arca Dewa Trimurti, dan arca Ganesha yang kemungkinan berasal dari India dan Tiongkok menjadi bukti adanya aktivitas perdagangan dan pertukaran budaya di kerajaan Kutai Martadipura pada masa itu. Masuknya agama Hindu-Buddha ke kerajaan Kutai Martadipura diperkirakan melalui dua jalur utama, pedagang dan Brahmana. Pedagang India yang berinteraksi dengan masyarakat Kutai di sepanjang Sungai Mahakam membawa serta ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Selain itu, para Brahmana atau pendeta juga berperan penting dalam penyebaran agama ini. Kemungkinan diundang oleh penguasa Kutai untuk mengajarkan ajaran Hindu-Buddha. Masuknya Hindu-Buddha tidak serta-merta menggantikan kepercayaan asli masyarakat Kutai. Terjadi proses akulturasi, di mana ajaran Hindu-Buddha disesuaikan dengan kepercayaan dan budaya lokal, menghasilkan bentuk sinkretisme budaya. Dengan demikian, masuknya Hindu-Buddha ke kerajaan Kutai merupakan hasil interaksi antara pedagang dan Brahmana, yang kemudian berakulturasi dengan kepercayaan dan budaya lokal, membentuk corak khas kerajaan tersebut. Prasasti Yupa menyebutkan seorang pemimpin lokal bernama Kudungga. Ia kemudian menurunkan Aswawarman yang disebut sebagai Wangsakarta, pendiri dinasti kerajaan. Dari Aswawarman lahirlah Mulawarman, raja besar yang membawa Kutai pada masa kejayaan. Mulawarman terkenal dermawan. Ia mempersembahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Peristiwa agung ini diabadikan dalam 7 prasasti batu yang disebut Yupa. Yupa adalah tugu batu tempat prasasti dipahat. Dan pada prasasti Yupa, kerajaan Kutai, tulisannya menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sansekerta. Aksara Palawa adalah sistem tulisan yang berasal dari India Selatan, sementara bahasa Sansekerta adalah bahasa Indo-Arya kuno yang digunakan dalam berbagai naskah keagamaan dan sastra. Prasasti Yupa ini menjadi bukti tertulis tertua di Indonesia, menandai dimulainya era penggunaan tulisan di Nusantara. Inilah sumber tertua tentang kerajaan Hindu di Nusantara. Saksi bisu tentang lahirnya peradaban awal Indonesia. Rakyat Kutai hidup dari bercocok tanam, beternak, dan berdagang. Sungai Mahakam menjadi nadi kehidupan, menghubungkan mereka dengan India dan negeri-negeri seberang. Struktur masyarakat berlapis, raja, bangsawan, Brahmana, rakyat jelata, hingga budak. Agama Hindu Siwa menjadi dasar kehidupan spiritual mereka. Namun, sejarah Kutai Martadipura penuh misteri. Selain prasasti Yupa, nyaris tak ada peninggalan lain. Minimnya bukti arkeologi pada kerajaan Kutai Martadipura
menyebabkan informasi terbatas mengenai kerajaan ini dibandingkan dengan kerajaan awal lainnya di Asia Tenggara. Kurangnya temuan arkeologis, terutama prasasti dan artefak, membuat rekonstruksi sejarah dan kehidupan kerajaan ini menjadi lebih sulit. Apakah jejak peradaban itu tertelan bumi? Ataukah masih menunggu ditemukan di bawah hutan Kalimantan? Seiring waktu, Kutai Martadipura melemah. Sekitar abad ke-13 Masehi, muncul kerajaan baru, Kutai Kartanegara. Kerajaan inilah yang akhirnya menganut Islam dan bertahan hingga masa kolonial. Meski hanya tersisa prasasti batu, Kutai Martadipura adalah saksi lahirnya peradaban di Nusantara. Warisan yang mengingatkan kita bahwa akar sejarah bangsa ini jauh lebih tua daripada yang kita bayangkan. Jika kalian ingin tahu kisah kerajaan-kerajaan berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar sejarah Nusantara terus hidup bersama kita.